Pemirsa, pandemi COVID-19 membuat keuangan pemerintah kembang-kembis. Penerimaan turun, sementara pengeluaran meningkat tajam untuk kebutuhan penanganan pandemi COVID-19. Utang pemerintah kembali menjadi sorotan dan nilainya terus meningkat dari tahun ke tahun. Lantas, seberapa banyak utang negara dan pemasukannya untuk mengatasi hal tersebut? Kita akan simak dalam infografik berikut ini. Yang pertama, pemirsa, kita akan cermati ini adalah beberapa utang yang dimiliki era pemerintahan presiden-presiden sebelumnya hingga saat ini. Seperti yang bisa Anda saksikan selengkapnya di layar televisi Anda. Yang pertama kita lihat ini adalah era kepemimpinan Presiden Soeharto di tahun 1998. Kalau kita lihat dari sisi peninggalan utangnya mencapai 57,7% dari PDB. Kemudian kita beralih ke presiden selanjutnya yaitu Bapak B.J. Habibie 1999 sekitar 85% dari PDB. Kemudian pada saat era pemerintahan Abdurrahman Wahid di tahun 2021 sekitar 77% dari PDB. Kemudian di era presiden berikutnya yakni Megawati Soekarno Putri di tahun 2004 meninggalkan utang negara sekitar 57% dari PDB. Berlanjut ke era pemerintahan berikutnya yakni Susilo Bambang Yudhoyono di periode pertama atau tahun 2009 sekitar 28% dari PDB. Kemudian memasuki periode kedua nampaknya jumlah peninggalan utang negara semakin menyusut sekitar 24,76% dari PDB. Kemudian di era kepemimpinan berikutnya yakni Presiden Joko Widodo untuk periode pertama tahun 2019 lalu sekitar 29,8% dari PDB. Dan memasuki di era kepemimpinan kedua atau periode kedua di tahun 2020 jumlah utang yang ditinggalkan sekitar 39,4% dari PDB. Ya, pemirsa, utang di era pemerintahan Presiden Joko Widodo yang kini memasuki periode kedua memang terus meningkat. Secara nominal mengalami peningkatan dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu. Hal tersebut disebabkan karena peningkatan kebutuhan pembiayaan untuk menangani masalah kesehatan dan pemulihan ekonomi nasional akibat COVID-19. Namun demikian, rasio utang ini masih dalam batas yang diperbolehkan oleh Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara sebesar 60% dari PDB. Dan berikutnya kita akan cermati bagaimana dengan infografik selanjutnya. Ini adalah dengan banyaknya utang negara, negara pun dipaksa pemirsa untuk produktif dan menghasilkan untuk membayar utang negara. Beberapa sektor penggerak keuangan negara sedang terpapar COVID-19 dan berjuang untuk pulih. Lantas apa saja sih yang menjadi penggerak keuangan negara? Berikut kita akan simak dalam infografik selanjutnya. Ya, seperti yang Anda saksikan di layar televisi Anda, ini adalah penyumbang pendapatan negara terhadap PDB. Untuk sektor industri sekitar 19,98%, kemudian ada sektor perdagangan 13,2% dan sektor pertanian 12,84%. Adapun dari sektor perpajakan sekitar 11,9%. Jadi memang ini adalah beberapa sektor yang utama yang menyumbang dari pendapatan negara terhadap PDB. Tadi ada industri, kemudian pertanian, perdagangan, dan perpajakan. Ya, aktivitas perekonomian negara masih rendah sebenarnya. Hal tersebut menjadi alasan dari pemasukan negara yang masih minim. Pemerintah masih berusaha untuk menyelamatkan beberapa sektor penggerak ekonomi ini melalui beberapa stimulus yang diberikan guna merangsang pergerakan aktivitas di setiap sektor tersebut. Strategi pemerintah dalam meningkatkan daya beli masyarakat juga harus lebih digenjot, meski di tengah pembatasan mobilitas dan turunnya pendapatan masyarakat sendiri. Sektor pajak menjadi salah satu penyumbang pendapatan negara dan diharapkan dapat membantu keuangan negara melalui serapan pendapatan pajak. Lantas pemirsa, sektor apa saja yang menyumbang dari sisi pemasukan pajak terbesar? Kita akan simak dalam infografik berikut ini. Ya, seperti yang bisa Anda saksikan di layar televisi Anda, ini adalah sektor-sektor yang menyumbang pajak terbesar di sepanjang tahun 2020. Yang pertama kita lihat ada sektor industri pengolahan, menyumbang sekitar 64,06 triliun rupiah atau sekitar 27,5% ini.
Kemudian berikutnya ada sektor perdagangan sekitar 52,76 triliun atau sekitar 22,7%. Selanjutnya ada sektor konstruksi dan real estate sekitar 16,2 triliun atau menyumbang 6,9%. Selanjutnya ada transportasi dan pergudangan 11,96 triliun atau sekitar 5,4%. Dan selanjutnya ada sektor pertambangan yang juga ikut menyumbang dari pendapatan pajak terbesar tahun lalu sekitar 3,4% atau mencapai 7,98 triliun rupiah. Ya, pemerintah mencatat realisasi penerimaan pajak pada Januari 2021 mengalami penurunan hingga 15,3% dibandingkan dengan kinerja pada periode yang sama tahun lalu. Saat ini, negara tengah menghadapi kondisi di mana di satu sisi harus mengumpulkan penerimaan pajak, sementara di sisi lain juga harus memberikan dukungan dan bahkan membantu wajib pajak untuk mendapatkan insentif perpajakan. Pemerintah pun berharap untuk bisa tetap menjaga perekonomian dan dunia usaha, terutama para pelaku ekonomi yang bisa bertahan dan bahkan bisa pulih kondisi usahanya. Ya, realisasi penerimaan pajak ini jelas terpapar COVID-19. Data menunjukkan penurunan yang dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Lantas seperti apa lengkapnya? Kita akan simak informasinya berikut ini. Ini adalah dari sisi penerimaan pajak di sepanjang tahun 2021. Target dari sisi penerimaan pajak tahun ini mencapai 1.229,6 triliun rupiah. Sementara realisasi dari penerimaan pajak per Februari 2020 mencapai 153,6 triliun rupiah. Sementara kita bandingkan dengan realisasi penerimaan pajak di bulan Februari tahun 2021 yang menyentuh 146,13 triliun rupiah. Jadi ada penerimaan yang menurun dari realisasi pajak ya antara Februari tahun lalu dan Februari tahun 2021 sekitar minus 4,8%. Ya, kita tahu hampir seluruh sektor usaha mengalami perburukan dari sisi penerimaan pajak di sepanjang tahun lalu. Hal ini disebabkan oleh dampak pandemi virus corona. Namun demikian, seiring dengan berjalannya waktu dan stimulus yang diberikan, mampu mendongkrak kembali aktivitas ekonomi dan pemasukan negara melalui pajak. Meski mengalami penurunan dari sisi penerimaan secara tahunan, hal tersebut dikarenakan Februari lalu Indonesia belum menghadapi pandemi COVID-19 dan diharapkan pemasukan negara baik dari sektor pajak maupun lainnya mulai pulih kembali di tahun 2021 ini. Baik pemirsa, demikian informasi terkait dengan sektor perpajakan dan penerimaan negara. Dan kami masih akan kembali dengan sejumlah informasi menarik lainnya dalam IDX Time.